Pedagang makanan mengamuk saat dirazia petugas Pol PP Bojonegoro, Jawa Timur. Pedagang yang berjualan di bahu jalan membuang makanan hingga berserakan di jalanan. Pedagang makanan ini mengamuk saat terjaring razia petugas Satpol PP Bojonegoro, Jawa Timur. Pedagang makanan ini ditertibkan petugas karena berjualan di bahu jalan di sekitar alun-alun Bojonegoro, Jawa Timur. Tak terima ditertibkan, pedagang makanan justru membuang dagangannya hingga berserakan di jalanan. Sebelum menertibkan, petugas Satpol PP sudah beberapa kali memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis kepada para pedagang yang melanggar. Namun teguran yang diberikan sering diabaikan. Kita patroli bersama antara jajaran Polsek terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan, di trotoar. Selain di seputaran alun-alun Bojonegoro, petugas juga menertibkan pedagang lainnya yang berjualan di trotoar maupun bahu jalan di sejumlah jalan protokol kota Bojonegoro, Jawa Timur. Penertiban sesuai dengan Perda nomor 15 tahun 2015 tentang larangan berjualan di bahu jalan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Jelang new normal, sejumlah objek wisata di Pantai Anyer dan Carita Pandeglang, Banten, Senin pagi terus dibanjiri pengunjung. 2 pekan usai Hari Raya Idul Fitri, peningkatan jumlah pengunjung berkisar 20%. Meski Hari Raya Idul Fitri telah usai 2 minggu lalu, Senin pagi warga tetap memadati Pantai Anyer dan Carita di Pandeglang, Banten. Meski di tengah pandemi corona, warga menikmati keindahan wisata, baik sekedar bermain di pantai bersama keluarga atau menggunakan perahu. Pengelola objek wisata Pantai Anyer dan Carita Pandeglang, Banten mengukur suhu tubuh, mengingatkan pengunjung untuk selalu mengenakan masker hingga menyiapkan tempat cuci tangan di area wisata. Asal dari mana? Dari Serang, Pak. Serang. Sengaja ke sini ya? Sengaja ke sini, sengaja berlibur. Ini memang Suka ngadain sama teman-teman, sama keluarga ke sini, Pak. Kenapa milih di sini? Karena pantainya lebih indah, lebih dekat juga, lebih terjangkau juga gitu dari Serang. Oh. Meski ada jumlah peningkatan pengunjung, namun jumlahnya tak sebanding dengan jumlah pengunjung di saat musim lebaran tahun lalu. Peningkatan pengunjung saat ini hanya 20% saja. Kalau ngikutin pengunjung wisatawan, kalau untuk lebaran tahun ini Pak, kayaknya hanya tumbuh sekitar 20% juga itu pengunjung lokal semua. Karena dengan keadaan COVID-19 ini, kita kayaknya benar-benar down semua Pak. Bukan hanya di wisata, mungkin di yang lain juga. Pengelola wisata berharap pengunjung tetap menjaga jarak dan menjalankan protokol kesehatan meski saat menikmati keindahan pantai. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Antrean panjang terjadi di stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten di hari pertama masuk kerja di masa pembatasan sosial berskala besar transisi. Calon penumpang yang menerobos antrian pun dihardik petugas. Sementara di Bogor, Jawa Barat, calon penumpang harus rela mengantri selama hingga 2 hingga 3 jam untuk bisa masuk ke dalam gerbong kereta. Aksi saling dorong terjadi karena calon penumpang kereta memaksa masuk dan tidak mengikuti antrean di stasiun kereta api Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Membludaknya calon penumpang membuat petugas kewalahan. Petugas gabungan TNI Polri membantu mengatur antrean calon penumpang saat akan memasuki stasiun. Para penumpang mengaku lelah mengantre selama berjam-jam. Lonjakan jumlah penumpang dari stasiun Rangkas Bitung menuju stasiun Tanah Abang, Jakarta terjadi karena hari ini merupakan hari pertama masuk kerja. Bahkan sejumlah penumpang terpaksa batal melanjutkan perjalanan karena mengantre terlalu lama. Sementara di stasiun Bogor, Jawa Barat, antrean calon penumpang mengular hingga selasar stasiun Bogor pagi tadi. Sejumlah penumpang juga merasa resah karena antrean panjang menyebabkan calon penumpang terlambat sampai tujuan. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Pamdal stasiun sempat kewalahan menghadapi banyaknya calon penumpang. Bahkan petugas sempat menghardik calon penumpang yang menerobos antrean. Hari ini membludak sekali. Tetap kita atur dalam perjalanannya, naik turunnya penumpang kita atur. Antrean panjang disebabkan pembatasan jumlah penumpang di dalam stasiun dan gerbong kereta agar penumpang bisa jaga jarak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu di hari pertama perkantoran mulai beraktivitas kembali di masa PSBB transisi di ibu kota. Situasi di stasiun KRL Manggarai dipadati penumpang. Keramaian tidak hanya terjadi di peron saja, namun juga di gerbong kereta khususnya tujuan Jakarta Kota. Kembali beraktivitasnya sejumlah sektor secara bertahap mengakibatkan kepadatan di stasiun KRL Manggarai, Jakarta Selatan. Penerapan jaga jarak sulit diterapkan di gerbong kereta, terutama tujuan Jakarta Kota. Meski sudah ada marka pembatasan serta imbauan petugas, PT KCI menyebut terjadi lonjakan penumpang hingga 13%. Sejumlah skenario pun telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang serta mempersiapkan transisi menuju normal baru. Pengawasan protokol kesehatan pun terus dipantau oleh petugas KRL dan aparat TNI. Selanjutnya kita perbarui informasi dari stasiun Manggarai dan kawasan Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sudah bersama rekan kami, Nadia Valerie dan juga Yosefina Damaris. Kita terlebih dahulu ke stasiun Manggarai. Nadia, kepadatan penumpang yang sempat terjadi pagi tadi, apakah masih terjadi hingga sore hari ini? Ya, AB Uci dan juga pemirsa, aktivitas di stasiun Manggarai sore hari ini tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat ini sudah kembali ramai. Ada peningkatan dari jumlah penumpang jika dibandingkan dengan siang hari tadi, mengingat ini sudah mulai memasuki waktu pulang kerja. Kepadatan penumpang ini juga menyebabkan adanya beberapa penumpang yang tidak dapat mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan menjaga jarak, dengan mengikuti marka yang telah disediakan ataupun berdiri dan juga duduk di titik merah yang sudah disiapkan oleh pihak stasiun. Sebelumnya AB dan juga Uci, kepadatan sudah sempat terjadi pagi hari tadi, yakni pukul 5 hingga 9 pagi, di mana kepadatan ini diakibatkan oleh pembatasan dari jumlah penumpang per keretanya yang maksimal hanya dapat diisi 35 hingga 40% dari kapasitas maksimal atau sekitar 74 orang per rangkaian kereta. Akibat pembatasan ini, maka penumpang yang sudah mengantri, ini apabila kereta penuh, mereka tidak diizinkan untuk berangkat dan mereka terpaksa untuk menunggu keberangkatan kereta selanjutnya. Dapat kami informasikan juga, AB dan juga Uci, mengingat ini sudah mulai memasuki masa transisi menuju tatanan kenormalan baru ataupun new normal, pihak dari PT Kereta Komuter Indonesia sudah mulai memberlakukan penambahan jam operasional KRL yang sebelumnya dibatasi pada masa PSBB kemarin, pukul 6 pagi hingga pukul 18, mulai hari ini 8 Juni sudah ditambah menjadi pukul 4 pagi yang merupakan keberangkatan pertama dari wilayah penyangga hingga pukul 21 malam waktu Indonesia Barat yang merupakan keberangkatan kereta terakhir menuju ke Bogor dan juga Bekasi. Selain itu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, juga PT KCI telah menambah jumlah perjalanan kereta yang sebelumnya 784 perjalanan perharinya pada masa PSBB, saat ini sudah ditambah menjadi 938 perjalanan. AB Uci. Baik, dari stasiun Manggarai kita menuju ke kawasan Poltangan di Pasar Minggu. Ada Yosefina Damaris di sana. Yosi, bagaimana pantauan lalu lintas yang menuju ke kawasan Depok sore ini? Ya, untuk arus lalu lintas di Jalan Raya Pasar Minggu, kawasan Poltangan, Jakarta Selatan terpantau ramai lancar menjelang jam sibuk yang juga bertepatan dengan selesainya aktivitas pegawai kantoran. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas. Di sini berbeda sekali dengan kondisi sekitar 60 menit yang lalu ketika kami tiba di sini, di mana kondisi arus lalu lintas cenderung lowong begitu. Di sini sendiri memang untuk sore menjelang petang, untuk lalu lintas yang mengarah ke Depok biasanya terjadi kepadatan ataupun kemacetan dikarenakan adanya volume kendaraan yang melintas dan juga diperparah adanya pengerjaan proyek flyover ataupun jalan layang Poltangan, di mana semula ada 4 lajur yang difungsikan di sini. Namun aktivitas proyek yang memakan 2 lajur ini menyisakan 2 lajur sehingga ada kepadatan lalu lintas yang terjadi di sini. Begitu, dan untuk arus lalu lintas yang kami lihat juga masih didominasi oleh kendaraan roda 2 atau motor, dan kami tidak melihat adanya penjagaan dari petugas kepolisian ataupun dinas perhubungan mengantisipasi kemacetan yang kemungkinan terjadi pada petang nanti begitu. Bagaimana dengan protokol kesehatan yang berlaku di sini? Kami melihat memang untuk protokol kesehatan sudah cukup dipatuhi. Untuk kendaraan roda 2 ataupun motor tidak banyak yang berboncengan, meski ada begitu namun jumlahnya tidak banyak.
Kemudian juga untuk angkutan umum yang melintas jumlahnya 50% dari kapasitas normal dan penggunaan masker juga sudah cukup dipatuhi meskipun kami melihat masih ada beberapa pengendara yang melintas dan tidak mengenakan masker. Kutsia dan juga Abraham. Baik, terima kasih Yosepina atas informasinya langsung dari kawasan Poltangan Pasar Minggu, dan sebelumnya ada Nadia Valerie di Stasiun Manggarai, Jakarta. Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapid test dengan metode drive-thru untuk masyarakat umum. Sementara Bappenas menggelar rapid test untuk seluruh pegawai di hari pertama masuk kerja. Seperti inilah kegiatan saat rapid test drive-thru di Kementerian Hukum dan HAM pagi tadi. Tes digelar dengan drive-thru dan bisa diakses bagi pengguna roda 2 dan roda 4. Setiap hari rapid test drive-thru melayani hingga 200 sampel selama 5 hari ke depan. Peserta rapid test harus mendaftar melalui aplikasi khusus dari Kementerian Hukum dan HAM. Tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas juga menggelar rapid test. Di hari pertama masuk kerja, seluruh pegawai Bappenas langsung menjalani rapid test COVID-19. Rapid test digelar sesuai protokol kesehatan untuk memastikan seluruh pegawai di lingkungan Bappenas terbebas dari corona. Hari ini sebagian besar perkantoran sudah mulai aktivitasnya. Kereta rel listrik yang menjadi moda transportasi Jabodetabek menyiapkan sejumlah hal untuk menghadapi peningkatan penumpang. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, yang meninjau kondisi stasiun Manggarai sebagai salah satu stasiun transit di hari pertama perkantoran di DKI Jakarta dibuka, jumlah penumpang meningkat. Meski ramai, penumpang tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti mengenakan masker, dan namun jaga jarak sulit diterapkan di KRL. Akibatnya petugas pun kesulitan mengatur antrean, namun imbauan untuk tidak berdesakan terus diumumkan petugas saat menaiki kereta. Doni mengimbau agar masyarakat dapat menjaga keselamatan masing-masing. PT KAI juga berusaha untuk membuat masyarakat tetap aman, tetap memperhatikan keselamatan. Nah, kita lihat tadi sejumlah gerbong, tingkat kepadatannya sudah berkurang dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Dan ini penting dilakukan supaya antar penumpang itu tidak terlalu dempet ya. Karena kalau dempet itu risikonya sangat besar, terutama apabila ada di antara penumpang yang positif COVID, maka dapat menulari penumpang yang lain. Nah, ini harus kita hindari.